Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Syahla El Fairuz, NIM 12070300036. Saya mahasiswa jurusan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan analisis rangkaian power supply menggunakan aplikasi LTSpice. Yang pertama, terlebih dahulu kita membuka aplikasi LTSpice. Kemudian langkah kedua yaitu menyiapkan komponennya. Komponen yang pertama yang perlu disiapkan yaitu voltage. Setelah voltage yaitu induktor, dan resistor. Kemudian induktor ini dipindahkan agar menjadi di dalam. Kemudian setelah itu kita isi voltage-nya. Kemudian shunt dengan DC voltase 0, amplitude 220 dengan Hz yaitu 50 dan resistansi 0,001. Kemudian untuk induktor yang pertama yaitu sebesar 100 mH. Dan yang kedua sebesar 1 mH. Dan resistor sebesar 1 kilo ohm. Kemudian dihubungkan voltase dengan induktor yang pertama dan induktor kedua dengan resistor. Kemudian setelah itu pasang ground. Dan setelah itu antara induktor 1 dan induktor 2 kita hubungkan dengan mengklik tombol Spice Directive. Setelah itu taruh di tengah. Maka antara induktor yang 1, induktor 2 sudah terhubung. Kemudian kita tinggal run. Stop time-nya yaitu 100 M. Setelah itu kita bisa mengukur besaran induktor yang ada di L1 yaitu sebesar 220 volt. Dan kita juga bisa mengukur untuk induktor yang kedua dengan add port pen yaitu sebesar 22 volt. Dan induktor 1 dan induktor 2 ini hasilnya sama seperti hasil perhitungan manual. Oke, yang selanjutnya yaitu ada rangkaian penyeara setengah gelombang. Untuk alat dan bahan yaitu aplikasi LTSpice dan voltage. Kemudian ada induktor. Kemudian ada dioda.
dan 1 buah resistor. Setelah itu kita mengisi dengan voltasenya dengan DC offset 0, amplitude 220, frekuensi 50, dan resistansinya 0,001. Kemudian kita memindahkan konduktor agar menjadi di dalam. Untuk konduktor 1 menggunakan 100 mH, dan yang kedua yaitu 1 M. Dan resistornya sebesar 1K. Kemudian setelah itu kita wire, hubungkan antara voltase dengan induktor 1. Dan untuk induktor 2 dihubungkan antara dioda, resistor, dan induktor nomor 2. Setelah itu kita menghubungkan dengan spice directive. Nah, sudah terhubung. Setelah itu kita tinggal run, stop time 100 M. Dan jangan lupa kita harus memasang ground, karena jika tidak dipasangin ground, kita tidak akan bisa menilai berapa arus. Kemudian run. Dan untuk output dari induktor 1 yaitu sebesar 220, dan untuk induktor kedua atau dioda kedua yaitu sebesar 22 volt. Kita juga bisa menghitung berapa output dari konduktor yang kedua, sebesar 22 volt. Selanjutnya nomor 3 yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh. Untuk komponen yang digunakan yaitu voltase, kemudian ada induktor 1, induktor 2, dan induktor ketiga. Induktor kedua ini induktor dan kedua dan ketiga kemudian setelah itu ada dioda. Karena induktor yang dibutuhkannya 2, maka diodanya pun yang dibutuhkan yaitu 2. Setelah itu ada resistor.
Kemudian kita ubah nilai voltase menjadi DC offset 0, amplitudo 220, dan frekuensinya itu sebesar 50, dan untuk resistansi 0,01. Kemudian setelah itu kita pindahkan untuk induktor 1 agar menjadi di dalam. Setelah itu kita ubah induktor 1 sebesar 100 M, dan untuk induktor kedua dan ketiga sebesar 0,5 M. Yang ketiga pun sama 0,5 M. Kemudian resistor 1 kilo. Setelah itu kita hubungkan dengan memwire. Jangan lupa ditambahkan ground. Kemudian setelah itu kita hubungkan antara induktor 1 dengan induktor 2 dan induktor 3. Jika sudah terhubung, kita run dengan stop time 100 M. Maka untuk induktor 1 menghasilkan yaitu voltase sebesar 220. Dan untuk induktor kedua, yaitu tidak 22 volt, melainkan kenapa? Karena tidak 22 volt karena dibagi. Maka kita buktikan juga untuk induktor yang ketiga menghasilkan atau kebalikan dari induktor yang kedua. Kita pastikan juga bisa dilihat bahwa nilai dari diodanya yaitu sebesar 15 volt. Dan ini merupakan, jika dihitung manual, menghasilkan nilai yang sama persis. Selanjutnya rangkaian nomor 4, yaitu komponen yang dibutuhkan: voltase, kemudian induktor, dan 4 buah dioda. Tidak lupa yaitu resistor. Kemudian kita ubah voltase dengan DC offset 0, amplitude 220, dan frekuensi 50 Hz. Kemudian untuk resistansi 0,001. Setelah itu kita buat nilai konduktor dari yang L1 menjadi di dalam.
Kemudian untuk L2 juga sama, diubah, dipindahkan agar di dalam dan diganti untuk L1 100 M dan yang L2 yaitu 1 M. Kemudian resistor sebesar 1K. Selanjutnya kita hubungkan antara voltase 1 dengan induktor 1. Dan induktor kedua dengan 4 buah dioda. Dan tidak lupa untuk menambahkan ground untuk kedua rangkaian ini. Selanjutnya kita hubungkan antara induktor 1 dengan induktor 2. Sudah terhubung, tinggal kita run. Stop time menggunakan 100 M. Bisa dilihat bahwa untuk output dari induktor yang pertama yaitu sebesar 220. Kemudian untuk induktor kedua yaitu sebesar di bawah 22 volt. Kemudian untuk di bawahnya juga yaitu kurang dari 22 volt. Kemudian kita juga bisa mengecek rangkaian yang ada pada dioda 1 dan dioda 2. Kemudian kita juga bisa mengecek untuk dioda 2 dan dioda 4. Ini untuk dioda 3, dioda 2 dan ini untuk dioda 4. Oke, selanjutnya untuk rangkaian yang kelima, kita tinggal menambahkan yang dinamakan kapasitor. Oke, setelah ini kita run agar kita bisa mengetahui nilai dari kapasitor yang pertama. Nilai dari kapasitor yang pertama yaitu sebesar 20 volt. Oke, selanjutnya kita beralih ke rangkaian ke-6 yaitu rangkaian penggunaan regulator. Rangkaiannya masih sama, cuman diubah ditambahkan resistor
kemudian ditambahkan Zener. Resistor yang pertama yaitu sebesar 220 ohm, yang kedua yaitu sebesar 1 kilo ohm. Kemudian kita hubungkan setelah itu kita run untuk nilai di kapasitor pertama yaitu sebesar 20 volt. Tapi jika kita uji untuk dioda yang Zener, yaitu nilainya pasti di bawah kapasitor yang pertama. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai analisis rangkaian power supply. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.